Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hudahu ila kamisa wa ba'du. Ada sebuah pertanyaan yaitu tentang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada usia dini. Yang ini terkadang bagi orang-orang kafir dianggap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang syahwani, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu atau pedofilia. Adakah hikmah di balik itu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadi sebelum kita ingin menjawab pertanyaan ini, jadi perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah itu bukan atas kehendaknya. Tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi. Hal ini diceritakan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Urituki qabla an atazawwajaki marrataini." Jadi aku diperlihatkan kamu wahai Aisyah sebelum aku menikahimu itu 2 kali. Ra'aitul malaka yahmiluki fi saraqatin min haririn fakultu lahu iksid fakashafa fa idza hiya anti. Aku melihat kamu, ya, aku melihat malaikat membawamu di sebuah bilik, ya, yang terbuat dari sutra. Lalu aku katakan kepada malaikat tersebut, bukalah, ya, tirai tersebut. Fakashafa fa idza hiya anti. Maka malaikat tersebut membuka tirai tersebut, bilik yang ditutupi dengan sutra tersebut. Lalu dibuka, ternyata itu adalah kamu wahai Aisyah. Fakultu, lalu kemudian Rasulullah berkata, "Iyakun hadza min indillahi yumtihi." Jika memang ini datangnya dari Allah, pasti Allah akan menjalankannya. Summa urituki yahmiluki fi saraqatin min haririn. Kemudian aku juga bermimpi melihat kamu dibawa oleh malaikat, ya, di sebuah bilik dari sutra. Lalu kemudian aku katakan, iksib, bukanlah sutra tersebut. Fakashafa, lalu kemudian malaikat tadi membuka, fa idza hiya anti. Ternyata dia adalah ternyata di balik tirai tersebut adalah kamu wahai Aisyah. Fakultu, lalu kemudian aku katakan, iyyaku hadza min indillahi yumtihi. Jika memang ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memperjalankannya. Hadis ini tidak perlu diragukan lagi karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai sebuah kitab hadis, ya, yang disepakati oleh para ulama sebagai kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Yaitu hadis ini dimuat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 7012. Begitu pula diriwayatkan oleh Musnad Ibnu Ishaq Ibnu Rahaweh. Ini adalah bahwasanya pernikahan itu bukan dikehendaki oleh Nabi, tapi adalah murni adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yaitu Ismail lewat perantara mimpi. Jadi mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Ini harus kita pahami. Jadi mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Berbeda kalau mimpinya manusia biasa. Maka itu bukan wahyu, ya, bukan dalil, kan begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Lalu apa hikmahnya? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi yaitu Aisyah pada usia dini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di antara para ulama menjelaskan di antara hikmah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah yang masih usia dini, yaitu adalah usia 6 tahun. Kalau dalam riwayat itu kan 6 tahun. Nanti kita akan jelaskan sedikit juga, yaitu tentang keterangan, ya, bahwasanya tentang masalah usianya itu berapa itu yang bercerita itu bukan ahli sejarah, tapi yang bercerita itu sendiri adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apa hikmahnya? Kita bicara hikmahnya dulu. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah sebagai putrinya Abu Bakar itu di antara yang dijelaskan oleh para ulama itu dalam rangka untuk merekatkan hubungan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar dan Rasulullah itu biar ada ikatan yang namanya ikatan keluarga.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengikat tokoh-tokoh dari para sahabat itu dengan beliau. Rasulullah mengikat Ali yaitu dengan dinikahkan kepada putrinya yaitu Fatimah. Kemudian Utsman ya diikat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dinikahkan kepada putrinya Rasulullah. Ya, jadi apa? Bahkan dua kan itu setelah meninggal, yang satu kemudian dinikahkan lagi yang lain kan begitu. Kemudian Rasulullah mengikat ya dengan Umar itu adalah apa? Dengan menikahi putrinya Umar yaitu Hafsah. Ya kan itu. Jadi Rasulullah menikahi putrinya Umar, Hafsah, sehingga apa? Umar itu adalah mertuanya Rasulullah. Maka kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi putrinya Abu Bakar. Dalam rangka apa? Merekatkan hubungan. Karena mereka itu adalah orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama mereka masuk Islam dan mereka itu punya peran yang luar biasa nanti di kemudian hari setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Abu Bakar diikat dengan dinikahi putrinya. Ini hikmah yang pertama. Jadi untuk merekatkan hubungan supaya apa? Supaya benar-benar hubungan ya agama ini bukan hanya sekedar agama ya, tapi adalah apa? Juga ada ikatan kekeluargaan. Kemudian yang hikmah yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama dan inilah yang paling banyak ya. Hikmahnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menikahi Aisyah. Aisyah masih sangat muda, masih sangat belia. Sehingga Aisyah itu bercerita ketika Rasulullah wafat itu Aisyah baru berumur 18 tahun. Jadi baru berumur 18 tahun. Dan beliau adalah apa? Wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang terkait dengan masalah keluarga. Ya, termasuk masalah keluarga. Sehingga apa? Sehingga inilah ya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sepeninggalnya Rasulullah, beliau itu adalah menjadi seorang apa? Wanita mustahidah, seorang wanita ahli istihad yang dia banyak jadi rujukan para sahabat-sahabat muda yang lain, ya, bahkan juga sahabat senior ditanya tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah keluarga. Nah ini yang tidak dimiliki oleh istri-istri beliau yang lain. Karena mayoritas istri Rasulullah SAW yang lain itu sudah tua-tua ketika dinikahi Rasulullah. Karena memang tujuannya Rasulullah menikahi wanita-wanita yang lain itu adalah rata-rata dalam rangka untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Kan begitu. Mereka tidak memiliki istilahnya adalah kepala rumah tangga. Ya kan begitu. Ya, di samping untuk mengikat hubungan ya kekeluargaan. Jadi kayak seperti itu. Nah, jadi apa? Inilah yang dimiliki oleh Aisyah yang tidak dimiliki oleh istri Rasulullah yang lain. Ya, sehingga apa? Sehingga ini hikmahnya. Ya, cukup dua itulah hikmahnya. Adapun tentang masalah usia, jadi tentang masalah usia Aisyah itu dinikahi umur berapa? Kok masih belia? Ya, mengatakan 26. Ini bukan dikatakan oleh ahli sejarah, bukan dikatakan oleh ijtihadnya ulama, tapi itu diceritakan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam sebuah hadis, ya. Jadi apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair itu keponakannya Aisyah sendiri, ya kan begitu. Di mana Aisyah itu bercerita, tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sinti sinin. Jadi Rasulullah menikahi aku itu ketika aku masih usia 6 tahun. Ya, faqadimnal Madinata, ya. Jadi faqadimnal Madinata, maka kemudian kami datang ke Madinah, ya, kami tiba di Madinah. Sehingga apa? Fanazalna, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak apa-apa, nazalna fi baitil Harits ibnu Khazraj. Lalu kemudian kami singgah di rumahnya Bani Harits ibnu Khazraj. Fa'atatni ummi umuruman wa inni lafi urjuhatin wa ma'i sawahibu li. Lalu kemudian aku dipertemukan dengan ibuku, ya, di mana yaitu Umuruman mendatangiku. Ketika itu aku duduk ya di ayunan bersama anak-anak ya sebayaku. Lalu kemudian apa? Kemudian ibunya yaitu Umuruman itu kemudian menyanggap memanggilnya, ya. Fasarakhat bi fa'ataituha la adri ma turidu bi fa akhadtu bi yadi hatta awqafatni ala babid dar. Ya. Kemudian apa? Kemudian ibuku itu adalah memanggilku, ya. Sehingga apa? Ada beberapa sahabat mendatangiku sehingga aku tidak tahu apa yang mereka inginkan.
Beliau menggandengku lalu berhenti di depan pintu sebuah rumah. Aku pun kemudian menarik napas panjang untuk menenangkan diriku. Kemudian ibuku mengambil air dan beliau mengusap wajah dan kepalaku. Lalu ibuku mengajakku masuk ke rumah. Ternyata di dalam rumah itu ada beberapa wanita Ansor. Mereka pun mendoakan kebaikan dan keberkahan. Lalu ibuku menyerahkan aku kepada wanita tersebut. Dan mereka mendandaniku. Tidak kusangka ternyata datanglah Rasulullah SAW di waktu duha. Ibuku menyerahkan aku ke beliau dan ketika itu usiaku 9 tahun. Nah, jadi Rasulullah SAW menikahi Aisyah itu ketika masih di Makkah, usia baru 6 tahun, kan begitu. Tapi hidup bersama Rasulullah SAW, Aisyah hidup bersama Rasulullah itu usianya adalah 9 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Ini nggak bisa diragukan lagi. Jadi tentang kisah bahwasanya Nabi menikahi Aisyah di usia belia yaitu 6 tahun, kemudian hidup bersama Aisyah itu adalah usia 9 tahun, itu bukan yang bercerita itu bukan ahli sejarah. Jadi bukan ini, tapi yang bercerita itu adalah Aisyah sendiri. Dan sanadnya dari hadis ini tidak perlu dilakukan lagi karena diriwayatkan oleh dua ulama ya yang terkenal dengan kesahihan hadisnya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.